Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan saat ini kita kembali boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan sumber daripada pusat pengajaran kita, sumber daripada pedoman kehidupan setiap orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan firman Tuhan adalah makanan rohani bagi setiap kita orang-orang percaya untuk kita boleh semakin hari semakin dewasa di dalam kehidupan kita. Semakin hari kita bertumbuh di dalam iman kita. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita, mengubah hati kita, bahkan mengubah pola pikir kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan, yaitu mengenai hidup di dalam iman. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan kita, yaitu di dalam Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang ku maksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin untuk firman Tuhan yang telah kita baca, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada zaman hari ini, pada hari-hari ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita mengalami banyak sekali tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita seringkali jatuh di dalam kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini. Dan hal itu tidak jarang bahwasanya itu mempengaruhi iman kita, mempengaruhi pola pikir kita, sehingga fokus pada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang materialistis, tidak fokus kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita akan belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwasannya firman Tuhan ini didasarkan yaitu kepada perjalanan daripada pelayanan Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya berada di perjalanan yaitu untuk menyeberang di danau. Artinya mereka sedang di dalam perahu. Dan pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus lupa untuk membawa roti, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu juga kita belajar bahwasannya poin pertama melalui firman ini kita belajar hidup berfokus pada Kristus. Matius 16 ayat 5 sampai 7 di sini menyatakan bahwasannya murid-murid Tuhan Yesus melakukan kesalahan, yaitu tadi Bapak Ibu Saudara, mereka lupa untuk yang namanya membawa roti yang memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Dan di saat itu juga mereka bukan fokus lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka, sebagai orang yang memelihara kehidupan mereka, yang berotoritas di dalam kehidupan mereka. Mereka fokus kepada keadaan, yaitu mereka fokus kepada makanan jasmani yang mereka perlukan di dalam kehidupan
mereka. Dengan demikian, pada saat itu fokus mereka goyah Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mereka mengalami yang namanya kehilangan fokus yang sejati. Pada dasarnya, kehidupan orang-orang percaya, apalagi orang-orang mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus, berada bersama-sama Tuhan Yesus, harusnya mereka sadar bahwasannya hidup mereka harus fokus hanya pada Tuhan Yesus, bukan pada keadaan. Terkadang keadaan mempengaruhi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi kefokusan kita, sehingga kita hilang fokus. Dan oleh karena itu, di poin pertama ini kita belajar bahwasannya jadi orang-orang percaya, jadi murid-murid Tuhan Yesus, kita harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Meskipun keadaan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kehidupan kita, tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak fokus kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hal yang terjadi adalah di ayat 7, mereka salah paham akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan yaitu mengenai ragi orang Farisi. Dan mereka malah berpikir yaitu Tuhan Yesus itu menyatakan ragi itu adalah ragi roti, Bapak Ibu Saudara. Karena fokus mereka adalah pada keadaan, yaitu mereka lupa untuk membawa roti untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Oleh karena itu, mereka salah paham akan perkataan Tuhan Yesus, akan perumpamaan yang Tuhan Yesus ingin nyatakan. Ragi orang Farisi di sini menyatakan bahwasannya ragi ini adalah sesuatu hal yang tidak baik, mengacu kepada ajaran yang sesat daripada orang-orang Farisi yang mengkamiri, yang mengancam orang-orang percaya terpengaruh dengan ajaran-ajaran orang Farisi ini. Sehingga Tuhan Yesus meminta orang murid-murid Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga supaya mereka tidak terkamiri oleh ajaran-ajaran yang tidak benar daripada orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita boleh belajar bahwasanya ketika kita hilang fokus kepada Tuhan, kita tidak akan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini untuk tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Meskipun keadaannya membuat kita goyah kefokusan kita kepada Kristus. Itu adalah poin pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan poin kedua saya ingin membagikan yaitu hidup bergantung pada Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 8 sampai dengan 11, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali karya-karya yang ajaib, mujizat-mujizat yang ajaib. Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya yang kurang percaya, yaitu mengenai mujizat-mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang mengikut Dia, kepada orang-orang yang melayani Dia. Yaitu contohnya adalah mengenai mujizat. Tuhan Yesus memberi 5.000 orang makan melalui roti yang berjumlah 5, dan juga memberi makan 4.000 orang melalui 7 roti, Bapak Ibu Saudara. Hal ini menyatakan bahwasannya Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada murid-muridnya bahwasannya Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengikuti Dia, orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan kembali bahwa Dia sanggup memenuhi kebutuhan jasmani Dia, memenuhi kebutuhan perut, yaitu memenuhi yang namanya roti. Meskipun roti lupa dibawa oleh orang-orang yaitu murid-murid Tuhan Yesus, tetapi Tuhan adalah yang sanggup memelihara kehidupan orang-orang percaya, apalagi murid-murid yang turut bekerja di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, murid Tuhan Yesus diajar bahwasannya tetap percaya di tengah keadaan yang menggoyahkan
karena Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan jasmani daripada orang-orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Pekerjaannya, mujizatnya yang dilakukannya itu adalah setia dan adil. Tuhan Yesus mampu mengadakan mujizat bagi 5.000 orang, bahkan 4.000 orang. Dan Tuhan Yesus juga sanggup mengadakan mujizat pemeliharaan kepada setiap kita pada masa kini juga, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus adalah setia, Dia sanggup memelihara hal-hal jasmani, Dia sanggup penuhi dalam kehidupan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari hidup bergantung pada Tuhan Yesus, Sang Sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan hidup penuh dengan iman bersama Tuhan Yesus. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan poin ketiga, kita belajar hidup di dalam pengajaran dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 12 dikatakan, ketika itu barulah mereka mengerti, bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kita sebagai orang-orang percaya, terkadang kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tidak peka terhadap pengajaran Tuhan. Tetapi mari sama-sama kita seperti murid Tuhan Yesus, belajar untuk menundukkan diri, sehingga kita mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan, kehidupan kita sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwasannya hidup kita harus fokus pada Kristus. Hidup kita juga harus bergantung kepada Yesus. Dan hidup kita harus di dalam pengajarannya Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita akan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup, yang memelihara dan menjamin kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.